Shalom, selamat malam saudara-saudari dimanapun saudara berada pada malam hari ini. Bertemu kembali dengan saya, Hiburan Harifa. Pada malam hari ini saya tertarik untuk membahas tentang Naaman. Naaman itu terdapat di 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Naaman disembuhkan. Saya tertarik dengan ayat yang pertama. Di situ dikatakan bahwa Naaman ialah seorang pahlawan tentara. Lagi-lagi pahlawan tentara. Tapi sayang, kalimat berikutnya dikatakan ia sakit kusta. Kalau kita melihat, acap kali orang-orang yang hebat, orang-orang yang memiliki karunia-karunia potensi dalam dirinya, Tuhan izinkan ada celah, Tuhan izinkan ada hal-hal yang buruk di mata mereka, ada hal-hal yang tidak menyenangkan untuk mereka alami. Kenapa? Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya mereka tetap stabil, tetap seimbang, spirituality mereka terbangun. Pahlawan tentara, tapi Tuhan izinkan mengalami ia sakit kusta. Kenapa? Bukan karena Tuhan jijik sama dia, bukan karena Tuhan gak senang sama dia, tetapi Tuhan ingin membangun spirituality seorang Naaman. Jikalau engkau sudah cantik, tapi sayang, mungkin matamu sipit, engkau ganteng, tapi sayang, hidungmu pesek, engkau kaya, tapi sayang, engkau cacat. Orang tuamu mampu menyekolahkan kamu, tapi sayang engkau kecanduan narkoba. Engkau memiliki potensi, pintar secara akademik, tapi sayang orang tuamu miskin. Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya ada simultan di dalam kehidupan kamu. Kau tetap seimbang, stabil menjalani hidup ini. Gak arogan kamu, gak sombong kamu, menerima keberadaan kamu, eksistensi kamu apa adanya. Wow, hebat. Yang aman, pahlawan tentara, tapi Tuhan izinkan sakit kusta. Saya membahas cuma beberapa bagian saja dari kisah Naaman. Ada 4 hal lah yang mau saya soroti. Yang pertama, saya mau membahas seorang gadis di ayat yang ketiga, pasal 5 ayat yang ketiga. Ketika dia mendengar Naaman sakit kusta, dia berkata kepada nyonyanya, berkatalah gadis itu, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saya mau bilang, gadis ini ialah seorang gadis tawanan dari Israel yang mereka bawa, ya. Seorang gadis tawanan, seorang perempuan, tapi begitu gamblang, begitu berani dia menyuarakan kebenaran, menyampaikan sesuatu hal yang urgent pada waktu itu kepada istri seorang panglima. Wow, hebat sekali. Tetapi yang mau saya soroti, ingat dalam konteks perjanjian lama, perempuan itu tidak dianggap, tidak diperhitungkan kecuali kasus Esther. Esther dicatat dalam perjanjian lama karena memang dia memberikan pengaruh yang besar. Tetapi perempuan ini namanya tidak disebut karena memang tidak begitu penting dia. Seorang perempuan, budak pula. Seorang perempuan, jikalau dalam perjanjian lama berbicara di depan umum, di muka umum, apalagi di depan nyonya, istri dari panglima di istana, itu konsekuensinya mati. Hebatnya, yang membuat saya salut, sekalipun dia seorang budak, tertawan dia, secara psikologi tertekan, gak punya andil untuk berbicara, tapi dia tidak takut. Sekalipun dia seorang perempuan, dia tidak takut menyuarakan kebenaran. Yuk kita adopsi prinsip hidup seperti ini. Tak usah takut menyuarakan kebenaran. Dia berada di dalam ketidaknyamanan. Budak bos, pembantu, perempuan lagi, gak punya kekuatan sama sekali. Kaum lemah ditindas, yang gak mendapatkan hak-haknya, tapi dia berani menyuarakan kebenaran. Kebenaran tidak ia sembunyikan. Materi tidak mampu membungkamkan kebenaran di dalam mulutnya, dia suarakan itu. Hebat dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menyoroti seorang Elisa. Di ayat yang ke-8, pasal 5 ayat ke-8, kita akan melihat di mana Raja Israel pada waktu itu dia takut, gentar-gentir dia. Sampai-sampai dia mengoyakkan pakaiannya. Dalam konteks perjanjian lama, jikalau sampai seorang raja mengoyakkan pakaiannya, berarti itu artinya bangsa itu sudah sampai pada titik terendah, angkat tangan, tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka tidak berdaya sama sekali, berduka, berkabung sedemikian rupa. Jikalau sampai seorang raja mengoyakkan pakaiannya,
Elisa nggak tinggal diam dia. Ngomong dia. Nggak usah engkau sedih raja. Nggak usah engkau koyakkan pakaianmu. Ingat, ada Tuhan di Israel. Ketika dia berkata begitu, bukan berarti Elisanya Tuhan. Tetapi dia meyakini, dia menyadari bahwa melalui dirinya ada intervensi ilahi. Melalui dirinya ada kuasa Allah yang akan dinyatakan. Jadi hamba Tuhan yang peduli, dia peduli. Dia berkata, bawa Naaman kepadaku. Aku bisa mendoakan dia. Aku bisa memberi solusi kepada dia. Hari gini, jarang loh hamba Tuhan peduli. Hari gini, jarang loh hamba Tuhan mau tahu penderitaan orang lain. Tapi seorang Elisa, bawa dia, bawa deritamu Naaman, bawa pergumulanmu. Saya mau serahkan kamu ke hadapan Tuhan. Biar lu tahu ada Tuhan di Israel. Karena sebelumnya, mereka berpikir bahwa Aram dan tentara-tentaranya tak ada Tuhan di Israel. Elisa tampil beda. Dia seorang hamba Tuhan. Dia tahu bahwa kehadirannya sebagai seorang miniatur Allah, miniatur kerajaan Allah. Dia hadir sebagai seorang nabi, penyambung lidah Allah. Dia sampaikan solusi. Bawa dia kepada saya. Bawa pergumulannya. Singkat cerita, Naaman bawa pergumulannya. Kita belajar dari seorang Elisa. Peduli dengan sesama. Peduli dengan derita orang lain. Derita lo, derita gue juga. Kan gitu kan. Tapi menarik. Saya kecewa sedikit dengan Naamannya. Ketika Elisa menyuruh dia untuk mandi 7 kali di sungai Yordan, marah dia. Gak terima dia. Karena apa-apaan saya disuruh mandi 7 kali. Itu kerjaan yang gak bener. Kerjaan anak-anak. Emang saya kurang kerjaan mandi 7 kali di air itu. Sungai Yordan pula. Alkitab mencatat di ayat yang ke-12. Dia menggerutu. Bukankah sungai-sungai lain yang ada di Israel, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, jauh lebih baik dari sungai-sungai di Israel ini? Dia memuji sungai-sungai di daerahnya. Alkitab mencatat di ayat yang ke-12, panas hati dia. Seorang Naaman takut Tuhan bisa panas hati. Saya mau bilang, kata panas hati yang dimiliki oleh seorang Naaman dalam teks ini sama konotasinya, sama kualitasnya dengan panas hati yang dimiliki seorang Kain tak kala dia membunuh seorang Habil, adik kandungnya. Sakit itu. Panas hati, gak terima dia. Dia merasa itu sebuah penghinaan yang dilakukan oleh seorang Elisa. Padahal baik loh niatnya. Dia mau loh Naaman sembuh. Tapi penerimaan dari seorang Naaman berbeda. Udah takut Tuhan padahal. Panas hati dia. Tapi hebatnya di ayat yang ke-13. Nah, ini yang mau saya soroti. Ada seorang pegawai yang rendah hati, pegawai yang lemah lembut, menasehati dengan bijak. Ingat, nasihat yang bijak mampu meredamkan suasana. Nasihat yang baik, nasihat yang positif mampu membangun iman orang lain. Begini, dia berkata kepada tuannya, hamba ini berkata kepada Naaman. Tetapi pegawai-pegawai yang datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Wih, lembut sekali perkataannya. Bapak, ingat, seorang yang sakit, apapun obat yang dikasih kepada dia, pasti dia minum. Seorang yang sakit, terapi apapun yang disarankan kepada dia, pasti dia lakukan. Karena kenapa? Demi kesembuhannya. Dia mau melakukan apapun. Tapi seorang Naaman gak terima dia. Panas hati dia, geram, emosi dia. Alkitab mencatat panas hati dia, murka dia. Tapi ingat, di tengah kemurkaannya ada seorang hamba yang rendah hati, yang menasihati dengan bijak. Bapak, bukankah dia berkata hal yang sederhana kepada Bapak? Mandilah, Bapak akan sembuh. Sesederhana itu kok, gak ribet. Ketika dia mendengar perkataannya lemah lembut itu, redam emosinya, dingin amarahnya, lahir imannya. Sehingga di ayat yang ke-14 dikatakan, maka turunlah ia dalam teks ini ialah Naaman, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali. Sikap tindakan yang membenamkan dirinya 7 kali itu lahir ketika dia mendengar perkataan yang lemah lembut dari hamba-hambanya. Apa artinya? Ketika seseorang dalam panas hati, murka, amarah, ingat, isilah dengan nasihat yang bijak, isilah dengan kedinginan,
Jangan pula ketika dia panas hati kau isi dengan panas. Saya mau bilang neraka yang terjadi. Belajar yuk. Belajar. Ketika dia panas hati, isi dengan rasa dingin. Supaya klop dia saling melengkapi, saling mengisi. Artinya, kalau kita melihat dalam teks ini, sepanas apapun hati seorang aman, ketika dinasihati oleh sang penasihat yang bijak, dengan dingin hati, dengan rendah hati, mampu meredakan amarah, maka muncullah iman. Alkitab mencatat anak aman disembuhkan. Bahkan tubuhnya itu seperti tubuh seorang bayi yang baru lahir. Wow, keren sekali. Dan yang paling menarik di ayat yang 15, aman tahu diri. Kita belajar prinsip-prinsip rohani dari kisah seorang aman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.